Hai, salam jumpa lagi dengan channel Pet Auto, channel yang membahas segala sesuatu mengenai dunia otomotif. Kali ini Pet Auto akan membahas mengenai 5 bis terbaru karoseri tentrem yang dipamerkan pada ajang Gias tahun 2023. Apa saja kelima bis terbaru dari karoseri tentrem itu? Saksikan terus tayangan Pet Auto ini. Jangan lupa subscribe, tekan belnya, dan beri komen. Bis yang pertama yaitu Grand Captain Avante H9. Disebut Avante H9 karena bis ini menggunakan bodi yang tingginya 3,9 meter, panjang 13,5 dan lebar 2,5 meter. Tampak depan double glass, bagian atas depan berbentuk jenong karena kaca bagian atas yang terlihat miring ke dalam. Kemudian ada topi-topi yang sudah kelihatan lebih tipis, yang di depannya terdapat disc chrome memanjang dari kiri ke kanan. Kaca spionnya masih seperti biasanya. Di ujung kaca spion terdapat lampu LED. Untuk lampu sen depan berbentuk titik-titik di kedua headlamp depannya. Lampu utama menggunakan LED proyektor pada lampu dekat dan lampu jauhnya. Kemudian ada list chrome pada bagian depannya, ciri khas daripada tentrem. Ada emblem tentrem, juga ada emblem Volvo, dan pada bagian bawah menggunakan lampu sen berbentuk titik-titik dan bagian tengah terdapat plat nomor. Di sini menggunakan sasis Volvo B11R 6x2 450 HP dengan standar Euro 5, dibuat single deck, mesin 11.000 cc, tenaga 450 HP, menggunakan bodi Avante H9. Inilah bentuk spion yang masih sama dengan bentuk spion sebelumnya, yaitu untuk mengontrol bodi bagian belakang maupun bagian depannya. Terdapat lampu mayang terdapat pada sisi atasnya. Inilah kaca spionnya. Untuk Grand Captain Avante H9 ini, posisi pintu agak jauh dari pilar A-nya. Hal ini disebabkan karena mendekatkan pintu pada posisi tangga untuk naik ke ruang penumpang yang memang terletak agak mundur ke belakang, sehingga kita lihat pintu slidingnya didorong ke depan. Bis ini dibuat dengan single deck. Pada sisi depan terlihat selendang berwarna merah berbentuk V dan ornamen 3 dimensi, dilengkapi juga dengan list chrome. Kemudian list merah memanjang dari selendang sampai ke bodi belakang. Terlihat kaca dominan pada bagian atas karena menggunakan single deck, jadi penumpang hanya terdapat pada bagian atas. Untuk penampilan bodi yang dekat pintu adalah lampu sen. Kemudian ada satu buah pintu bagasi kecil dan satu buah pintu bagasi besar. Kemudian pada kaca terdapat tulisan Grand Captain. Kemudian pintu keluar pada bagian tengah. Bagian depan berukuran kira-kira 11R 22,5, menggunakan velg aluminium. Remnya menggunakan suspensi udara. Kemudian kita lihat ada beberapa pintu bagasi, dan belakang terdapat double ban berukuran sama dengan velg aluminium. Di bagian depan adalah pintu depan, kemudian bagasi kecil, bagasi besar, pintu tengah. Pintunya agak tengah karena di belakang ada mesin radiator. Kemudian pada bagian belakang terdapat 2 buah bagasi kecil. Ini adalah tempat pengisian bakar. Kapasitasnya antara 300 sampai 720 liter. Bagian belakang adalah kisi-kisi untuk radiator mesin. Bagian kaca atas tertulis Volvo B11R 6x2 450 HP. Kita pindah pada sisi belakang. Pada bagian bawah terdapat lampu sen kiri kanan, kemudian ada plat nomor pada sisi bawah. Di atasnya terdapat lampu belakang, sisi kiri dan sisi kanan dengan trim berwarna hitam.
Bentuknya diselesaikan dengan kisi-kisi. Kemudian ada emblem tentang sebelah kiri. Di tengah ada handle untuk membuka pintu ruang mesin. Sebelah kanan ada emblem Volvo B11R. Bagian atas terdapat kisi-kisi dengan list chrome-nya. Lubang kisi-kisi terdapat ornamen. Dan bagian atas kisi-kisi ada tulisan Avanti H9 dan ada emblem www.tentrem.com. Bagian paling atas ada kaca dan spoiler dengan 2 lampu mayang, serta bagian bawah kaca terdapat list chrome memanjang dari kiri ke kanan. Sekarang kita masuk ke dalam ruang interiornya. Saat masuk terdapat footstep, sebelah kiri adalah ruang supir, sebelah kanan adalah tangga untuk naik ke ruang penumpang. Kita menuju ke ruang supir dulu. Lantainya sudah dilapisi dengan vinyl bernuansa kayu. Dashboardnya berwarna hitam doff terbuat dari plastik keras, dan list berwarna perak doff. Ini adalah ruang drivernya. Setir berbentuk bundar terbuat dari plastik keras. Joknya berwarna hitam dari bahan napa leather. Di area supir tidak terdapat pintu karena sesuai dengan regulasi atau undang-undang baru. Dan pada bagian pintu terdapat berbagai tombol untuk pengaturan lampu-lampu. Kemudian ada TV pengontrol untuk mengontrol situasi di ruang penumpang. Pada sisi kanan terdapat beberapa tuas, misalnya ruang untuk rem tangan, lampu dan lain-lain. Kemudian ada speedometer, ada RPM, ada tombol pengontrol bensin dan informasi bensin dan lain-lain. Ada pengaturan AC, ada berbagai macam tombol pengatur audio pada double din, dan juga tombol pengatur AC dan lampu, kipas dan lain-lain. Sebelah kiri adalah tuas untuk wiper. Dan sebelah kanan adalah tuas untuk pengaturan lampu, lampu jauh, lampu dekat, lampu sen dan sebagainya. Sebelah kiri untuk pengaturan wiper dan air wiper. Untuk persneling 12 percepatan dengan transmisi otomatis. Di samping kiri jok supir terdapat ruang tidur atau disebut dengan kandang macan. Jendela supir dilengkapi dengan jendela kecil yang bisa dibuka untuk membayar tiket dan sebagainya. Bagian atas ruang supir terdapat lampu penerangan. Ini adalah kondisi dashboard dari bis ini. Panel depan kondektor sudah memakai piano black. Di bawahnya terdapat laci penyimpanan. Ini adalah kursi untuk connect atau kondektornya. Di atasnya terdapat kamera pemantau dan lampu. Ini lampu pada ruang kemudi. Ada berbagai tombol yang berada di bawah head unitnya, dari tombol AC, tombol pengontrol lampu maupun tombol pengatur AC dan lain-lain. Kita menuju ke ruang penumpang. Ruang penumpangnya terletak di atas ruang supir, sehingga terkesan setengah UHD dan setengah SHD. Setiap trapnya sudah diberi lampu LED untuk penerangan dengan vinyl bernuansa kayu. Ini adalah suasana dari interior penumpangnya. Terdapat total sekitar 32 kursi penumpang dengan konfigurasi 22.
Bagian atas kursi sudah terdapat bagasi yang sudah didorong agak ke dalam sehingga tidak mengenai kepala bila orang lewat. Bis ini disebut Grand Captain karena pada bagian depannya ada dua sleeper dan posisinya lebih terbuka, tidak tertutup seperti ruang-ruang sleeper pada bis lainnya. Bahan jok terbuat dari napalder yang sudah bermotif modern dan dijahit dengan motif modern. Ini adalah sandaran bahu dan sandaran kepala. Salah satu ciri khas dari bis tentrem adalah nuansa berwarna hitam yang dipadu dengan warna-warna emas, membuat penampilan interior dari bis ini terasa luxury. Pada sisi kiri dari box tempat perletakan handuk hangat yang diletakkan seperti box kulkas. Ini adalah sleeper sebelah kanan. Armnya terbuat dari bahan plastik keras dan dilapisi kayu pada bagian atas gloss. Bagian depan terdapat TV LED dan kaca pandangan luas ke arah depan. Bagian depan arm dilengkapi dengan port USB dan arm bagian atas dibuat finishing berwarna gloss. Perpaduan antara warna hitam dan warna emas. Kedua sleeper dilengkapi dengan safety belt seperti pesawat dan juga dilengkapi dengan bantal. Ini adalah tombol reclining. Sandaran sleeper bisa sampai 45 derajat. Pada bagian samping terdapat tulisan Grand Luxury dengan ambience warna warm white, menambah mewah dari penampilan interiornya. Kondisi tangga naik bila dilihat dari atas ruang penumpang. Setiap trap sudah dilengkapi dengan penerangan LED dan pada ujung tangga terdapat material anti-pleset. Box penyimpan handuk seperti kulkas. Di atas box terdapat tempat untuk meletakkan HP atau meletakkan tas dan lain-lain. Pada sisi atas terdapat jam digital. Kemudian ada kamera pemantau. Untuk setiap sleeper juga dilengkapi dengan louvre AC dan lampu-lampu baca pada bagian atas. Kita pindah ke model kursi penumpang lainnya yang terletak di belakang. Jadi ada 3 konfigurasi kursi, sleeper, kursi eksekutif, dan akan kita lihat ke belakang ada konfigurasi yang lain lagi. Terlihat setiap kursi dilengkapi dengan double leg rest. Pada bagian arm ada port USB dan dilengkapi juga dengan safety belt. Jok dari napa leather. Di bagian atas bagasi di setiap kursi terdapat louvre, kemudian lampu baca dan lampu-lampu tidur berwarna warm white. Fasilitas belakang kursi terdapat 1 buah kantong penyimpanan. Model partisi modern terbuat dari plastik keras berwarna hitam dari pegangan dari stainless, dilengkapi dengan 2 cup holder. Semua panel dinding ditutupi dengan vinil bernuansa kayu. Untuk kursi penumpang eksekutif, kursi belakang dilengkapi dengan 1 buah cup holder dan 1 buah kantong penyimpanan dan 2 handle pegangan, dan dilengkapi dengan double leg rest. Begini posisi leg restnya. Terlihat bagian belakang kursi terbuat dari hard plastik
dan bahan jok Nappa leather. Panel dinding ditutupi dengan vinil bernuansa kayu. Pada bagian atas terdapat bagasi barang. Posisi bagian dalam dari bagasi, sepanjang bagasi dilengkapi dengan lampu LED berwarna warm white. Dan pada plafon atas berjajar lampu berbentuk kotak sepanjang plafon warm white yang membuat interior semakin elegan. Pada bagian tengah, di sini juga dilengkapi dengan minibar untuk tempat minum air panas, air dingin maupun kopi dan minuman lainnya. Suasana interior bila dilihat dari belakang, suasana terasa elegan karena perpaduan warna hitam dan coklat kayu. Di bawah minibar terdapat toilet. Nah, kita melihat konfigurasi yang ketiga, yaitu 4 buah kursi yang saling berhadapan dengan meja yang terletak di tengah, bisa juga untuk ruang meeting atau mungkin family room. Meja dibuat dari bahan plastik keras dengan ditutupi oleh aluminium. Terdapat 4 buah cup holder untuk tiap-tiap kursinya, dapat 1 cup holder. Interior juga dilengkapi dengan gorden yang senada dengan warna ruangan. Ini adalah konfigurasi ketiga yang ditawarkan oleh karoseri tentrem ini. Interior bagian belakang atau dinding belakang terdapat speaker. Jadi terdapat 3 konfigurasi kursi yang ditawari oleh karoseri tentrem, yaitu sleeper, executive room, dan mungkin family room. Interior bis ini juga dilengkapi dengan berbagai penunjang keamanan seperti palu pemecah kaca, mungkin ada apart, dan juga ada pintu-pintu darurat, jendela-jendela darurat. Kemudian kita pindah yang kedua, yaitu Grand Captain Avante H8. Diklaim sebagai varian pertama di Indonesia dari sasis Volvo B8R, 330 horsepower, 8000 cc, body Avante H8 setara SHD. Untuk tampilan eksterior, pada dasarnya masih sama dengan varian-varian sebelumnya. Hanya bodinya lebih kecil daripada Grand Captain H9 tadi. Perbedaan yang lainnya yaitu pintu depannya menempel pada pilar A. Mari kita masuk ke dalam bis Grand Captain H8 ini. Untuk ruang sopir dan ruang konduktornya sama dengan varian sebelumnya. Mulai dari dashboard, joknya, kemudian kandang macannya itu sama dengan Grand Captain H9.
Sekarang kita menuju ke ruang interior penumpangnya. Setiap trap sudah diterangi dengan lampu LED. Pada bagian depan terdapat dua kursi sleeper yang dilengkapi dengan dua TV entertainment. Joknya berwarna biru dari bahan lapa leather. Inilah kondisi interior dari Grand Captain H8. Konfigurasi kursi 21. Terdapat sekitar 17 kursi dengan desainnya hampir sama dengan Grand Captain H9. Perbedaannya yaitu pada kursi konfigurasi 1 terdapat arm dengan cup holder dan terdapat ornamen ulas pada sandaran kepalanya. Untuk desain bagasi atas juga sama dengan Grand Captain sebelumnya. Perbedaan lain dengan Grand Captain yang pertama yaitu pada sisi belakang bagian kanan terdapat toilet dan minibar. Kalau Grand Captain H9 toilet dan minibar terdapat di bagian tengah. Pada toilet panel pintu berwarna hitam glossy, ornamen modern dengan ambience lampu berwarna merah muda, dan bagian belakang masih terisi oleh satu buah kursi penumpang satu seater. Fasilitas toilet yaitu satu buah kloset, dua buah cermin yang terletak di samping dan di depan. Kemudian ada penerangan dari lampu downlight berwarna putih. Bis yang ketiga yaitu Facelift Avante Double Decker. Dimensi yaitu 13,5 kali 2,5 kali 4,08 meter. Dapur pacu Scania K410 CB tipe Tronton. Model double glass, body double decker. Untuk lampu dan penampilannya eksterior hampir sama dengan varian sebelumnya. Topi-topi terlihat agak tebal dengan list chrome yang memanjang dari sisi kiri sampai ke sisi kanan. Pintu depan model swing dan pintu tengah model sliding door. Ini tampak samping dari bis Facelift Double Decker. Mempunyai kaca double atas sama tengah. Tema pemilihan mobil yaitu Pulau Papua. Spion masih sama dengan varian sebelumnya. Model selendang bentuk V tapi terbalik dengan varian sebelumnya, dengan aksen krom dan warna perak doff, dan list merah memanjang dari depan sampai ke belakang. Tipe mesin mobil ini yaitu tipe Tronton. Pada list bawah jendela bawah terdapat list krom memanjang dari depan sampai ke belakang. Untuk bagian belakang, semua pada dasarnya sama dengan varian-varian sebelumnya, yaitu dari lampu belakangnya, dari kisi-kisi,
kaca belakang, dan spoiler atasnya. Terdapat juga emblem Scania dan juga emblem tentrem. Untuk knalpot belakang menghadap ke bawah atau ke tanah. Sekarang kita masuk ke dalam bagian interiornya. Kita masuk dari pintu tengah, bertipe swing, dan kita naik melalui footstep. Kemudian pada bagian interior terdapat dua pilihan kabin, yaitu tipe sleeper 6 box dan tipe eksekutif 26 kursi. Sekarang kita menuju ke ruang private sleepernya. Untuk box ini bisa digunakan untuk minibar atau tempat untuk menyimpan barang. Terdapat toilet di bagian tengahnya saat masuk melalui pintu belakang. Pintu toilet berwarna hitam glossy dengan ambience lampu berwarna putih. Ini adalah interior kamar mandinya. Semua dinding dibungkus dengan HPL bernuansa kayu dan terdapat dua cermin. Ini adalah toiletnya. Ini lantai kamar mandinya. Semua cermin dilengkapi dengan ambience lampu warm white yang menerangi ruangan interior toilet ini. Sekarang kita masuk ke dalam ruang sleeper. Terdapat 6 box sleeper, 2 terletak di bagian panggung dan 4 terletak di bagian bawah. Untuk yang bagian panggung tidak ada ruang penyimpanan. Ini adalah lantai panggung dan ada kotak untuk maintenance-nya. Plafon sirkulasi dengan lampu LED memanjang berwarna putih. Kita bisa melihat ruang kabin untuk drivernya. Untuk ruang kabin ini lebih modern atau lebih baik dari ruang kabin varian Grand sebelumnya. Dashboard terbuat dari bahan plastik keras berwarna hitam dan putih. Terdapat berbagai tombol untuk lampu AC, untuk pengontrol dan sebagainya. Setir terlihat lebih modern karena sudah dilengkapi dengan tombol-tombol, pengaturan audio dan sebagainya. Di depan kedai terdapat ruang penyimpanan. Dashboard juga diwarnai dengan warna hitam gloss. Ini adalah pandangan dari arah kabin supirnya. Kita bisa melihat fasilitas apa aja pada interior sleeper. Ada kursi sleeper yang terbuat dari bahan napa leather berwarna biru dipadu dengan gorden berwarna hitam. Sleepernya dibalut dengan ornamen-ornamen jahitan yang sudah modern. Kursi sleeper juga sudah dilengkapi dengan safety belt ala pesawat. Dilengkapi dengan fasilitas TV Android. Dinding-dindingnya minimalis karena berwarna putih tulang. Untuk backing TV dari plastik keras. Ini mungkin fasilitas untuk membuang puntung rokok. Kemudian ada 2 port USB, sebuah colokan listrik. Kemudian tombol pengatur reclining kursi yang dihiasi dengan warna gold. Sementara dashboardnya ditutupi dengan kulit napa leather sewarna dengan kursi. Setiap box sleeper sudah dilengkapi dengan jendela yang besar untuk memandang keluar. Pada bagian atas terdapat 2 lampu baca dan 2 louver AC. Kemudian ada ornamen lampu tidur LED berwarna putih. Pada bagian atas plafon terdapat lampu penerangan utama
yang bisa dimatikan dengan power sebelah kiri. Untuk box slipper yang di bawah panggung terdapat box penyimpan barang dan pintu sliding yang sudah diberi ornamen khas. Dan untuk naik ke atas sudah disiapkan anak tangga dan hand railing. Nuansa interior slipper cukup minimalis dengan sentuhan berwarna hitam dan ornamen yang dipadukan dengan ambience lampu. Ini kondisi dalam ruang bagasi bawah box slippernya. Ini adalah footstep untuk naik ke box bagian atas. Sekarang kita naik ke lantai 2 melalui anak tangga yang sudah diberi penerangan lampu LED dengan warna interior yang minimalis. Pada lantai 2 ini adalah ruang penumpang dengan kursi eksekutif berjumlah 24 kursi. Konfigurasinya yaitu 21. Model kursi seperti ini bahan upper leather dengan jahitan-jahitan ornamen yang modern, dilengkapi dengan neckrest. Pada bagian arm terbuat dari bahan plastik keras dan bagian atas terdapat dari kayu yang diwarnai glossy, dan ada setelah cup holder. Untuk konfigurasi 2 terdapat 3 cup holder. Inilah ornamen kursinya. Semua kursi sudah dilengkapi dengan safety belt. Ini adalah legressnya. Ini adalah kursi bagian depan yang sudah dilengkapi dengan TV LED. Masing-masing kursi mempunyai TV LED. Pada bagian atas sudah ditutupi dengan roller blind. Pada kursi bagian depan bisa mendapatkan pemandangan yang baik ke arah luar. Inilah roller blindnya. Selain itu dilengkapi juga dengan TV LED, dilengkapi juga dengan handle pada bagian depannya. Panel dinding ditutupi dengan HPL bernuansa kayu. Pada bagian depan armnya terdapat satu buah colokan USB dan satu buah colokan listrik, bisa juga untuk laptop. Untuk kursi konfigurasi 1 sudah ada 3 buah cup holder. Kondisi interior ruang eksekutif ini yang dilihat dari bagian depan. Pada bagian atas terdapat ruang bagasi sama seperti varian-varian sebelumnya. Bagian belakang kursi eksekutif ini dilengkapi dengan satu buah kantung penyimpanan. Ini adalah posisi legressnya bila kita duduk. Untuk plafon bagian atas juga sama dengan varian-varian sebelumnya. Di setiap bagasi atas dilengkapi dengan ornamen khas tentrem. Dan ini adalah kondisi bagasi dan kondisi plafon bagian atas. Untuk full tangga dibuat railing dari stainless, kemudian ada mica dengan ornamen yang bertuliskan tentrem. Di atasnya terdapat sebuah TV LED. Ini adalah pintu darurat. Ini adalah handle untuk pintu darurat yang bisa ditarik untuk membuka pintu darurat ini.
Untuk fasilitas keamanan juga sama dengan varian-varian sebelumnya. Sekarang kita berada pada bagian belakang bis ini dan kita bisa melihat ruang interior dari sisi belakang. Interiornya bernuansa minimalis, modern. Pada bagian belakang terdapat box ruang smoking room atau area smoking room yang panel dindingnya sudah ditempel dengan HPL bernuansa kayu dan pintu dari kaca. Terdapat jendela kecil untuk sirkulasi asap rokok. Ruang ini bisa dipakai untuk ruang atau tempat bar atau ruang penyimpanan. Yang keempat yaitu Sleeper Avante H7. Pada dasarnya penampilan eksterior sama dengan varian-varian sebelumnya yang sudah kita bahas. Hanya beda pada warna. Bus ini berbasis Hino RM280 ABS. Disebut Avante H7 karena tinggi bodi di sini yaitu sekitar 3,7 meter. Untuk bentuk spion masih sama dengan varian-varian sebelumnya. Untuk bentuk selendang berbeda, cenderung rata dan depan tajam, bentuknya seperti tombak, berwarna krom dan silver dove. Kemudian list momen dari depan sampai ke belakang. Pintu depan dan pintu belakang dibuka secara swing. Mari kita masuk ke dalam ruang interiornya. Untuk ruang kabin pada dasarnya hampir sama dengan ruang kabin pada facelift Avante double decker. Namun tombol-tombolnya tidak sebanyak dengan double decker. Untuk jok setirnya juga masih lebih modern yang tipe double deckernya. Ini adalah kursi untuk connect. Dan ini adalah bagian atas atau bagian plafon dari ruang kemudi. Ada dua speaker kiri kanan, ada lampu kiri kanan di atas masing-masing tempat duduk, dan ada kaca jenong pada bagian atas. Mari kita masuk ke dalam ruang sleeper yang merupakan ruang penumpang. Semua lantai sudah dilapisi dengan vinil bernuansa kayu. Lorong dibuat memang agak sempit agar box bisa agak melebar. Pada bagian plafon berwarna putih dengan lampu-lampu warm white yang sudah ditutupi dengan ornamen khas bus tentrem ini. Jumlah box kamar sleeper ini sekitar 22 box yang terletak pada bagian atas dan bagian bawah.
Untuk menuju ke bagian atas dilengkapi dengan footstep dan railing untuk pegangan atau handrail. Box dihiasi dengan ornamen panel berwarna hitam dengan ambience lampu pada ornamen-ornamen khas tentrem. Box dibuat dengan warna dasar putih. Pada bagian dalam interior sleepernya terdapat 2 louver, 2 buah lampu baca, 1 buah lampu di plafon, dan tatanan lampu yang menarik. Terdapat sistem hiburan multimedia Android, palu pemecah kaca, korden berwarna coklat untuk privasi, kursi sleeper yang terbuat dari bahan lapel leather dengan ornamen-ornamen yang sudah modern, 2 buah port USB, rak snack, 1 buah cup holder. Interior perpaduan warna coklat, hitam dark glossy, dan warna biru pada kursi sleepernya. Untuk arah sirkulasi dilengkapi dengan gorden agar ruang lebih privasi. Ini adalah ruang sleeper bagian atas yang sama persis dengan bagian bawahnya. Kita menuju ke bagian belakang dari ruang sleeper ini. Di bagian belakang bis ini terdapat ruangan untuk istirahat para kru, supir, dan kenaiknya. Ini adalah tampak dari belakang untuk ruang interior sleeper ini. Kita akan keluar melalui pintu belakang. Di sebelah kiri terdapat ruang toilet dan depannya terdapat tangga untuk turun dari pintu belakang. Ini adalah interior dari ruang toiletnya. Untuk ruang bagian depan toilet terdapat minibar, tempat untuk minum, dan juga tempat untuk meletakkan macam-macam minuman, kopi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu bus aluminium body Avante H8. Bus ini memiliki bodi dari aluminium berwarna hitam doff dengan penampilan eksterior yang sama dengan varian-varian sebelumnya yang sudah dibahas. Memakai sasis Hino RM280 ABS MT, dimensi 12,25 x 3,8 meter x 2,5 meter. Pintu depan dan belakang dibuka secara swing. Inilah penampilan interior untuk ruang driver. Jumlah kursi penumpang sekitar 28 kursi dengan konfigurasi 22. Bahan kursi dari napa leather. Terdapat armnya. Di depan arm sudah dilengkapi dengan colokan USB pada masing-masing kursi. Di atasnya terdapat bagasi. Masing-masing kursi sudah dilengkapi dengan lover dan lampu baca. Di atas bagasi bagian belakang kursi sudah terdapat satu buah kantong penyimpanan, satu cup holder, dan 2 handrail. Ini adalah situasi di dalam ruang penumpang interiornya. Pada bagian atas terdapat ruang bagasi yang sama dengan varian lainnya. Demikian pembahasan dari kelima bus karoseri tentram yang dipamerkan pada
Ajang GIS tahun 2023. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, tekan tombolnya dan beri komen. Salam jumpa dan salam sehat buat kita semua.